Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science ataupun data analitik dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika, dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari YouTube series tentang belajar data science dari awal, mulai dari pemrograman, kemudian matematika dan statistik, sampai nanti machine learning dan deep learning. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload video secara berkala. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang OOP dan kemarin belajar tentang inheritance, encapsulation, dan teman-temannya ya. Sekarang kita belajar tentang comprehension. Ya, jadi comprehension itu apa? Jadi comprehension itu ibaratnya kita mau bikin sequence ya, ataupun gampangannya kayak loopingan gitu ya, cuma dengan cara yang lebih mudah. Ya, contoh misal saya bikin loopingan dulu, biasa kan kita bikin looping gini ya. Saya punya input list ya. Kita bahas pertama list comprehension dulu ya. Nah, kita punya input list. Nah, misal saya punya list yang isinya 0 sampai 21 ataupun 20 isinya ya, 0 sampai 20. Kemudian output list ya, saya mau looping ya, jadi nanti saya mau keluarin yang genap-genap aja ya, dari list saya mau keluarin yang genap-genap aja. Nah, kalau pakai looping kan gini, for a atau for bebas a ini ganti apa aja, for a in misalnya input is gitu ya. Jika A kemudian dibagi 2 sama dengan 0 ya, ataupun genap gini ya, maka saya akan masukkan hasilnya put is ke dalam si ini ya, variabel yang kita bikin kan masih kosong, tambahin gini ya. Nah, kemudian saya mau print hasilnya, print hasil looping ya, print hasil looping, format, kemudian output is gini ya, nah hasilnya kan akan seperti ini ya. Jadi saya hanya looping ataupun menghasilkan dari loopingan saya itu yang genap 0, 2 sampai 20 gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai list comprehension, kita bisa ya, ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini kita bisa bikin kayak gitu juga sama, cuman caranya yang lebih simple. Output ya, list gitu ya. Nah, caranya gini, pakai kurung siku kalau yang list comprehension. Nah, terus hasilnya apa ya, outputnya kita tulis outputnya dulu ya. Nah, for a in input list gitu ya, jika a kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian saya print ya, kemudian hasil list comprehension gitu ya, comprehension. Kemudian saya formatnya tadi output. Nah, hasilnya sama gitu ya, hasilnya sama, tapi dia lebih ringkas gitu ibaratnya ya. Nah, cara penulisannya gini, a ini adalah hasilnya yang mau kita keluarin nanti ya, hasilnya kita seperti apa. Kemudian ini loopingannya ya, kita membuat loopingannya for a in input ini sama aja kayak loopingannya. Nah, kemudian ini conditionnya, kita bisa tambahin conditionnya sesuai yang kita pengen. Nah, karena ini kondisinya kita mau nyari genap, maka seperti ini ya, dibagi 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita juga bisa modifikasi ya. Ini saya copy. Nah, kalau di looping kita mau modifikasi, misal modifikasi hasilnya gitu ya, dan kita modifikasi di sini. Misal hasilnya ya, yang 0, 2 sampai 20 ini, yang genap-genap ini saya mau kuadratin ya. Ini kan tulisannya kayak gini, A kemudian bintang-bintang 2 gitu ya. Nah, ini saya misal contoh hasil, saya tambah modifikasi ya. Nah, ini nanti hasilnya akan kuadrat gitu ya.
0 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di list comprehension, sama kayak tadi caranya, gitu ya. Saya copy aja. Nah, tinggal kita tambahin di sini, ya. Kuadrat, gitu ya. Hasilnya dia akan sama, gitu ya. Ini saya contoh hasil modifikasi list comprehension. Nah, kalau list comprehension ini dia akan menghasilkan list, gitu ya, sesuai dengan namanya list comprehension. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan ataupun melakukan nested list ya. Misal saya punya nested list, misalnya nested list. Teman-teman kan udah belajar ya data types ya di video-video sebelumnya. Misal saya punya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian 7, 8, 9. Oke, gini ya. Kemudian saya punya output list. Caranya gini. Tanda kurung siku ya. Kemudian kita mau ngeluarin apa? Misal nest 2 gini, saya tulis dulu biar teman-teman ini. For nest 1 in nested list. Nanti saya jelasin ya ini kenapa penulisannya seperti ini. Kemudian for nest 2 in nest 1. Print hasil nested list gitu ya. Kemudian format seperti biasa, output list. Apa nih? Nah, jadi gini guys, cara bacanya gini. Pertama kita akan mengeluarkan dulu ya. Ini makanya ada for-nya 2 kali. Kita akan mengeluarkan dulu dia menjadi list biasa ya. Jadi dia nggak ada nested list. Jadi dia hasilnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. List biasa. Nah, kemudian di sequence selanjutnya, di loopingan selanjutnya ya, hasilnya baru saya tambahkan 10 ya. Makanya dia hasilnya 11, 12, 13 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi hasil yang pertama ini ya, hasil yang pertama ini gitu ya. Saya bikin sequence lagi untuk menambahkan 10 di setiap elemennya. Gitu ya guys ya. Jadi pertama saya keluarin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan nested semua nih. Saya keluarin dulu dari nestednya, dari sangkarnya gitu ya. Kemudian baru saya sequence ditambahin 10. Maka hasilnya seperti ini. Gitu. Kemudian contoh multiple condition. Tadi kan kita hanya satu condition ya. Nih, kayak gini satu condition. Kita bisa multiple condition. Misal saya punya input list. Kemudian ya, misal sama aja kayak range 0 sampai 21 atau 20 gitu ya. Kemudian saya mau output list sama penulisannya. Nah, penulisannya misal gini ya, for a input list k. Jadi sama ya, a saya mau ngambil yang genap aja, dibagi 2 sama dengan 10. Nah, terus saya mau lanjut lagi, saya mau ngambil yang jika a nya itu lebih besar sama dengan 10 gitu ya. Nah, kalau saya print hasil multiple if di list comprehension ini ya, format, kemudian output nah, jadi pertama ya, kondisi yang pertama dia akan looping dulu ya, kondisi yang gini ya, yang genap dulu, yang genap, kemudian dia dicari lagi yang genap tapi yang lebih besar atau sama dengan 10, maka yang keluar 10, 11, 12, 14 dan seterusnya gitu ya. Itu penggunaan multiple if di dalam list comprehension. Jadi dia tulisannya gitu, jadi if yang pertama terus dilanjut dengan if yang kedua gitu ya guys ya.
Nah, sekarang kita akan coba menggunakan zip di dalam list comprehension ya. Misalnya saya punya nama, kemudian namanya ada Andi, terus Jajang, terus misalnya Indra sama Dika gitu ya. Mereka makan makanannya mie, kemudian soto, kemudian bakso, kemudian misalnya mie lagi gitu ya. Nah, saya mau menggabungkan mereka dalam output yang sama gitu ya. Output sama dengan ada tulisannya gini, nama, makanan, kemudian untuk ya nama sama makanan di dalam, nah ini digabung zip nama sama makanan. Kalau saya print ya hasilnya akan seperti ini, hasil penggunaan zip, format output list. Nah, dia akan keluar seperti ini ya. Dia jadinya keluar akan Andi mie, Jajang soto, Indra bakso, kemudian Dika mie gitu ya. Karena dia di zip, kemudian kita bikin sequence dari hasil zip tersebut gitu guys. Oke. Kemudian misal kita mau penggunaan metode ya. Jadi kita misal ya, kita bisa juga penggunaan metode. Misal tadi ini kan ya Andi, Jajang, Indra, Dika ini kita mau menjadikannya huruf kapital semua. Nah, kita tinggal tambahin aja titik di sini ya, upper ya. Dia nanti keluarnya akan seperti ini. Yang saya ganti penggunaan metode gitu ya. Ini hasil keluar Andi, ini kan gede semua nih. Jajang, Indra, Dika gitu ya. Jadi tinggal ditambahin aja ibaratnya variabel ataupun output mana yang mau kita pakein metode gitu guys. Nah, kemudian contoh complex expression. Nah, ini misal gini. Saya punya angka tapi berupa string. Misal min 10, ini string nih ya, ingat ya pakai tanda petik. Kemudian min 30. Kemudian min 25. Kemudian ada 20. Kemudian string ya ini ya, ada 15 gitu ya. Nah, saya mau merubah di string tersebut ya. Pertama saya merubah string tersebut menjadi integer ya, dan saya membuatnya menjadi absolute ya, artinya nggak ada minusnya ya, absolute. Karena gini, pertama integer kan, saya buat integer jadi dari angka tersebut. Nah, angka ini jangan angka ini a ya, sorry. Kemudian saya urutnya absolute ya, absolute. Nah, baru saya tulis for a in angka gitu ya. Nanti kalau saya print hasil dari complex expression gitu ya, kemudian format, kemudian output ya, output list. Nah, hasilnya dia akan integer. Pertama dia berubah menjadi integer dan kemudian dia absolute, artinya tidak ada yang minus. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, cek aja misal nih output list 0 gitu ya, indeks yang pertama ya kan, integer gitu. Nah, kemudian contoh nested list comprehension ya, misal gini, kita punya misalnya angka deh, nggak apa-apa, saya ganti aja isinya gini, 1 2 ini aja. Saya punya list range 0 sampai 10 gitu lah ya. Nah, kemudian saya mau dia ini, saya mau dia itu pertama dia misalnya gini, a ya, for a in angka
ya jika angkanya lebih besar atau sama dengan 5 gitu ya. Nah, saya mau hasil yang sequence pertama ini ya, list comprehension pertama ini ya, saya mau bikin list comprehension lagi ya. Jadi makanya namanya list comprehension, nested list comprehension ya. Hasil itu kemudian A yaitu for ya ini for range 3, saya mau bikin 3 kali, kemudian print langsung aja ya, put this if for ini A, put out mana nih, out ya, out 3. Nah gitu guys ya, dia akan keluar, pertama dia akan mengeluarkan ini dulu ya, mengeluarkan yang nilainya 5 atau lebih besar atau sama dengan 5, kemudian dia baru looping lagi ya, for A in range ini, jadi dia akan nge-looping hasil ini ya banyak 3 kali gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya set comprehension, sebenarnya sama aja ya, cuman dia ini doang bedanya set gitu ya, misal input set, saya punya set gitu ya, satu ini, kemudian gini, kemudian gini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, 10, 11. Nah gini misal saya punya gini, kemudian saya output set gitu ya. Nah saya mau, nah bedanya kalau penggunaan set dengan list comprehension, semua yang ada di list comprehension sebenarnya bisa aja dipakai di set comprehension, bedanya cara bikinnya aja, cara bikinnya pakai kurung kurawal ya, karena dia set, dan teman-teman nanti lihat deh hasilnya kayak gimana. Cara bikinnya sama, misal A ya, for A in input set gitu ya, misal if apa, nggak usah pakai if deh, gini aja dulu biar kelihatan. Dan saya print hasil out, hasil apa nih, hasil set comprehensions gitu ya, set comprehension, kemudian format, kemudian output set. Nah gini ya, kenapa dia keluarnya 1, 2, 3 nggak double ya, karena set ya, dia akan menghilangkan ataupun mengabaikan nilai ataupun input yang ganda ya, makanya keluarnya 1, 2, 3, nggak ada yang 1, 1, 2, 2 gitu ya, dia akan menghilangkan atau mengabaikan input ataupun nilai yang ganda gitu ya. Cara penulisannya sama aja gitu ya, makanya saya hanya memberikan beberapa contoh aja nih penggunaan set comprehension. Kemudian contoh set comprehension dengan modifikasi bisa juga ya, misal saya gini ya, misal gini, kemudian hasilnya saya mau kuadratin sama kayak di list ya, dia hasilnya juga akan sama. Nah perlu teman-teman lihat nih ya, hasilnya kan gini ya, 641, kenapa enggak urutan ya, karena set itu tidak memiliki urutan ya, kan teman-teman udah belajar juga di data type ya, kalau set itu nggak punya urutan. Pertama dia nggak punya urutan, terus yang kedua dia tidak ataupun menghilangkan nilai yang ganda ya, mengabaikan nilai yang ganda ataupun input yang ganda. Nah terus misal bisa juga contoh penggunaan metode dalam set comprehension ya, misal saya punya nama, misal sama aja ya, Andi, tapi bikinnya pakai kurung kurawal, kemudian Dika, kemudian Indra sama Bayu gitu ya, kemudian output set sama aja nama, kemudian upper jangan pakai A dot upper gitu ya, for A in nama ya, kemudian saya print langsung aja output set
ya, sama hasilnya dia berupa set gitu ya. Ini kalau saya tambahin di sini Bayu, sama-sama Bayu, nah dia akan cuma sama ya, karena sama-sama Bayu ya, karena set mengabaikan ataupun menghilangkan yang inputnya ganda gitu ya. Nah kemudian ada juga yang namanya dictionary comprehension ya, sebenarnya sama aja kayak si set dan juga si list ya, tapi dia hasilnya adalah dictionary gitu ya, dengan menggunakan ataupun hasilnya dictionary gitu. Misalnya kalau misalnya pakai looping, saya contoh pakai looping dulu ya. Misal saya punya input ya, input list gini ya, misalnya punya input list misal kayak D 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian 9 10 gini. Kemudian saya punya output dic ya, saya mau membuat dia adalah dictionary. Jadi gini, misal for A atau for I gitu ya, input list, kemudian jika I ini sama aja kayak tadi ya, kita misalnya saya mau ngambil yang genap aja. Nah kemudian cara nulisnya gini, output dic ya, kemudian I ya sama dengan I, kalau saya kuadratin hasilnya ya. Nah ini kalau misalnya saya print hasilnya output dic gini ya, dia akan keluar nanti seperti ini ya. Kenapa? Dia akan mengeluarkan dua ya. Pertama dia akan mengambil yang genap dulu ya, kemudian dia akan mengkuadratkan. Nah penulisan seperti ini teman-teman udah belajar juga kan ya, cara mengisi dictionary ya, cara mengisi atau membuat dictionary. Ini adalah key, yang ini adalah value-nya gitu ya. Nah kalau misalnya pakai dic comprehension ya, contoh membuat sequence dictionary dengan dictionary comprehension, kita misalnya punya gini, misal tadi ya sama, ini saya copy aja, copy gini ya, saya copy. Nah caranya gini, output dic gitu ya, dengan pembuatannya pakai kurung kurawal, dan misalnya gini, A kemudian A pangkat 2 ya, untuk setiap A di dalam input list ya, jika A dibagi 2 tidak bersisa gitu ya, ataupun genap. Ini kalau saya print output dic, kenapa nih off itu apa? Nah hasilnya sama gitu ya, ibaratnya jadi lebih ringkas gitu ya kalau pakai dictionary comprehension. Nah kemudian contoh dictionary comprehension dengan 2 input, misal saya punya nama ya, saya punya list nama Dika, kemudian Indra, kemudian Jajang, kemudian Nisa gitu ya. Saya punya makanan kan, saya punya mie, kemudian Indra juga mie, kemudian Jajang juga mie, mie deh dia, misal bakso, kemudian ini juga mie gitu ya. Nah saya mau bikin dictionary sesuai dengan siapa makan apa gitu ya, untuk dictionary. Nah caranya guys, saya tulis nama titik 2, pakai kurung kurawal, saya tulis nama titik 2 ya, karena nama ini sebagai key ya, kemudian makanan ini sebagai value, kemudian tulis for ya, nama koma makanan in. Nah ini zip, kita harus ngezip, menjadikan yang satu dulu nama makanan gitu ya. Kemudian kita print output dic. Nah dia akan keluar si Dika makan mie, Indra makan mie, Jajang makan bakso, Nisa makan mie gitu ya. Nah terus kita bisa juga menggunakan metode ya dalam dictionary comprehension, tinggal diganti aja nih, misal namanya kita mau kapitalin semua, tinggal tulis upper ya, dia akan namanya menjadi besar semua.
Terus bisa juga pakai misalnya if ya, ataupun condition. Misalnya tadi kayak gini ya, saya lihat dulu. Nah misal saya mau hanya nampilin yang makan mie ya, if makanan sama dengan mie. Nah yang akan keluar yang hanya makan mie, atau saya mau makan yang bakso aja ya, bakso, yang keluar cuman si jajang gitu ya guys. Nah sebenarnya si dictionary dan si set ini sama aja sebenarnya, bisa pakai apa aja kayak yang tadi saya contohkan di list. Nah kemudian ada yang namanya generator comprehension. Bedanya apa dengan yang lain? Kalau yang lain itu menghasilkan list, dictionary, dan set, kalau generator ini menghasilkan objek ya. Contoh nih, dan penggunaannya kalau misalnya list penulisannya pakai kurung siku, set dan dictionary penggunaannya pakai kurung kurawal, kalau generator comprehension dia pakai kurung biasa. Contoh, misal saya punya input, saya punya angka gini ya, punya angka this range misalnya 0 sampai 20, yang baik-baik dan 0 sampai 10 aja gini ya. Kemudian output misalnya gen gini ya, gen caranya dia pakai kurung biasa gitu ya. Kemudian cara penulisannya sama aja, misal a ya, for a in angka gitu ya. Nah dia akan menghasilkan objek. Kalau saya print output gen, nah dia akan menghasilkan berupa objek ya, tidak seperti list, dictionary, dan lain-lain. Kalau misalnya saya print dia akan menghasilkan kayak gini ya gitu, ibaratnya menghasilkan sequence yang dihasilkan ya, baik list, set, dan dictionary. Tapi kalau generator comprehension dia menghasilkan objek. Nah objek ini kita bisa apa-apain aja. Misal saya mau looping, saya misal for, kan saya udah bikin ya, for a in output gen gitu ya, saya mau print a, dia akan keluar gitu 0, 1, dan seterusnya ya. Jadi bedanya kalau generator comprehension dia menghasilkan objek gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu dulu teman-teman, sampai sini pembahasan comprehension ini udah lengkap banget. Teman-teman bisa cek lagi di deskripsi di bawah, saya akan taruh notebooknya, bisa latihan di rumah, dan saya taruh juga buku ataupun rujukan di link di bawah, bisa teman-teman baca. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Jangan lupa disebarluaskan jika merasa video ini bermanfaat, dan di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload secara berkala ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.